efisiensi. Kenapa? Coba analisanya gimana? Coba deh tampilin. Tapi Alasan ada yang yang belum ini. alasan pemilihan fungsinya apa? Itu dianalisa. Kamu kenal yang dua lagi di kelas ini? Ada abang-abang nanyain studio Ibu. Kenapa enggak masuk kuliah? Mungkin dia. Apa lagi di sini? Silakanlah Mutia, dimulai. Oh, saya mulai dulu ya, buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kita studio PA5, pertemuan yang ke-5 ini ya. Kelima. Kita lihat dulu progres pengerjaan proyek TOD yang sudah dilakukan oleh Mutia. Sejauh apa analisa yang sudah dilakukan kemarin, kan kebutuhan permintaan saya kamu selesaikan saja pemrograman yang sesuai dengan tabel yang diminta ya. Jadi ini coba ditampilkan saja progresnya ya. Dan nanti kita akan masuki mungkin muatan-muatan tambahan yang perlu untuk memperkuat analisa kamu. Jadi masih tahap analisa dan pemrograman sampai kita nanti UTS. Silakan Mutia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di sini Mutia memperjelas lagi bagaimana hasil analisa Mutia sesuai tabel. Mungkin jadi di sini Mutia jelasin bagaimana jenis proyeknya. Jadi proyek ini itu proyek rekayasa yang dibuat dengan analisa untuk mencapai target desain TOD, di mana TOD merupakan konsep kawasan yang terintegrasi dengan transportasi umum. Jadi sifat proyeknya itu mencoba menerapkan kawasan transit yang efisien dengan pedestrian yang nyaman dan pengguna fasilitas kendaraan umum. Ini untuk peraturan daerah untuk Kota Medan. Jadi untuk ruang terbuka hijaunya itu KDB maksimumnya itu 10%. Koefisien lantai bangunan itu maksimum 0,2. Terus koefisien dasar KDH 10%. Ketinggian bangunan maksimum itu 3 lantai.
Ini untuk lokasi site-nya. Perencanaan lokasi. Sekarang kondisi lahan itu lumayan relatif rata. Luas lahannya itu sekitar 2,91 hektar. Koefisien dasar bangunannya sudah kita bicarakan sebelumnya itu berkisar 2.911 meter persegi dengan koefisien lantai bangunannya itu 5.292 meter persegi. Untuk data site-nya itu lebar jalan utama itu sekitar 33 meter dengan garis sepadan bangunan bagian utara 5 meter, bagian timur 5 meter, bagian selatan 15 meter, bagian barat 10 meter. Dengan akses Mutia, coba video kamu dimatikan, slide-nya presentasi aja. Kawasan itu sekitar Mutia, 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 halo Mutia. Mutia, ya suaranya ini. Oke, left. Ini dengan siapa? Rijal. Iya betul Bu, saya sama Rizal. Oke, selamat datang Rijal. Kamu baru masuk grup ya? Baru masuk. Sebelumnya di mana? Baru daftar atau gimana? Baru kemarin karena keterlambatan ngisi KRS Bu, karena ini terlambat. Kenapa terlambat ngisi KRS? Ada kemarin Bu, di kampung Bu. Oke. Kamu udah semester berapa sebenarnya? Semester sekarang Bu, semester Stambu 2015 Bu, tapi sebelumnya cuti Bu karena pernah sakit juga. Oke. Kamu berencana ini selesai atau sekedar hadir kuliah gimana? Kenapa Bu? Target kamu apa? Ya, target untuk semester ganjil harus bisa semester ini Bu, selesai semua Bu. Ini pertemuan ke-5, seharusnya ini udah pertemuan ke-6. 78 kita UTS. Kamu bisa kejar keterlambatan itu enggak? Aku pasti bisa Bu. Saya Pasti bisa. Kamu Ya. sudah akses e-learning? Akses belum sih Bu. Kamu pelajari di e-learning ya, saya tidak akan mengajar ulang karena yang tidak saya yang bertanggung jawab atas keterlambatan kamu ngisi KRS. Ya, Itu tanggung jawab dirimu sendiri.
mengenai target-target kuliah yang direncanakan di perkuliahan ini, kamu harus kejar, karena saya tidak ada kemudahan untuk yang seperti Rijal. Tetap ini kita dalam melakukan studio ada outputnya ya, ada standar yang harus dipenuhi dalam bentuk keluaran tugasnya. Oke ya, karena baik. ini studio ini nggak main-main ya. Berapa SKS? 6 ya. 6 Ya, 6. SKS tidak cukup dengan hadir kuliah saja. Apalagi kalau nggak hadir. Sebenarnya kalau udah nggak hadir pertemuan kelima aja udah sulit ya diluluskan sebenarnya ini Rijal. Tapi saya lihat semangat kamu dulu lah sampai UTS. Kalau UTS itu tidak ada keluaran, tidak ikut UTS, tidak ada keluaran, itu dipastikan tidak lulus. Gitu ya Rijal ya. Ya, baik Bu. Kalau kamu optimis ya kejarlah itu, semua bahan-bahannya kamu bisa akses di e-learning. Termasuk video pembelajarannya. Kamu dengar aja kuliahnya lagi di situ ya. Ya Bu. Ya, jadi jangan kalau setiap hari, setiap Senin, kuliahnya ini kan hari Senin, Ya Bu. itu selalu kuliah seperti ini. Jamnya saya informasikan di grup ya. Jadi pembelajaran mandirinya ada, tapi asistensi yang tatap muka seperti ini tetap saya lakukan supaya saya tahu progres kalian seperti apa. Ya, semangat ya Rijal ya. Ya Bu. Ya. Ya, mudah-mudahan kamu merubah hal yang mungkin dianggap orang tidak mungkin ya. Mutia, kamu sudah hadir? Sudah Ibu, maaf Ibu jaringannya. Kamu jaringannya kan lemah. Coba kamu letakkan aja presentasi kamu itu di grup. Gitu Ibu. Saya yang tampilkan share-nya. Kamu presentasi, nggak usah aktifkan video. Baik Ibu, sebentar lagi. Oke, kirim. Ada yang ingin kamu tanyakan Rijal? Sebenarnya sih banyak sih Bu, tapi sebelumnya maaf Bu, kayaknya soalnya kan pertemuan pertama Bu. Terus? Bentar, Bu. Mohon maaf Bu, bentar Bu. Sudah, Mutia? Sebentar Ibu. Ya, silakan Mutia. Mutia.
Ya Ibu, ke slide ya. Jadi, nah di sini kita bisa lihat untuk peraturan daerah Kota Medannya bahwa sorry, bentar Ibu, nggak kelihatan. Mungkin nggak bisa juga. Nah, di sini kita bisa lihat untuk intensitas pemanfaatan ruang di Kota Medan itu hanya 10% untuk KDB-nya. Jadi bangunannya itu nggak terlalu besar, hanya sekitar 3 lantai juga. Lanjut Ibu ke slide berikutnya. Nah, ini untuk peruntukan lokasinya. Oke, Bu. Nah, di sini untuk kita bisa lihat lokasi penelitian, titik lokasi penelitiannya dalam peta RT RW. Lahannya itu, oke Bu, selanjutnya ini skip. Jadi lokasinya itu di Jalan Gatot Subroto, Medan Petisa, Kota Medan, Sumatera Utara. Kondisi lahannya itu konturnya itu relatif rata. Luas lahannya itu sekitar 229.115 meter persegi atau sekitar 2,991 hektar. Untuk koefisien dasar bangunannya itu 2.911 meter persegi, koefisien lantai bangunannya itu 5.823 meter persegi, dan koefisien dasar hijaunya itu 23.262 meter persegi, dengan ketinggian bangunan itu 3 lantai, sekitar 13 meter. Untuk data site lebar jalan utama itu 33 meter di Jalan Gatot Subroto, dengan garis sepadan bangunannya itu bagian utara 5 meter, bagian timur 5 meter, bagian selatan 15 meter, bagian barat 10 meter, dengan aksesibilitas kawasan dengan jarak 20 meter itu ada Carrefour Medan Fair Plaza, jarak 0,5 km itu Jalan Skip, jarak 1,4 km itu ada Malik, Pasar Petisah, juga dekat dengan Dinas Kependudukan. Deskripsi proyek, lanjut Ibu. Nah, deskripsi proyeknya itu, jadi proyek ini berjudul TOD, Transit Oriented Development, yang status proyeknya itu fiktif, dengan pemiliknya itu fiktif atau juga bisa dibilang pemerintah Kota Medan, dengan pengguna utamanya itu masyarakat pengunjung kawasan, pengguna lainnya itu pengelola TOD. Fungsinya itu terminal transit dengan fasilitas pendukung TOD. Lanjut Ibu. Nah, orientasi tapak terhadap kota itu, di sini kita menjelaskan tentang orientasi tapak terhadap Kota Medan, kota yang lokasi site. Jadi berada di wilayah Kota Medan, letaknya juga dalam kawasan berdekatan dengan pemukiman penduduk, wisata, dan fasilitas transportasi umum. Kriteria dan dalam pemilihan lokasi perancangan ini, RT RW Kota Medan, bentuk kriteria RT RW Kota Medan termasuk dalam subpusat pelayanan publik, dalam tinjauan terhadap struktur kota, berada di kawasan yang mendukung fungsi hotel sebagai tempat tinggal dan penginapan. Dalam pencapaian itu dapat diakses dengan mudah dari seluruh wilayah Kota Medan dengan angkutan umum atau pribadi. Nah, fungsi lahannya itu berada di kawasan yang sekitarnya mendukung fungsi bangunan, cukup terintegrasi
kawasan tersebut dengan topografinya cenderung datar. Nah, ini untuk fakta dari kawasan tersebut. Jadi tingkat lalu lintas di sekitar site itu cukup padat, terutama di persimpangan Jalan Iskandar Muda dengan lokasi pemberhentian transit atau halte tidak beraturan. Pertumbuhan rata-rata perjalanan adalah sebesar 9,61% dengan 0% pengendara sepeda. Jadi sedikit pengunjung, bahkan tidak ada sama sekali pengendara sepeda di sekitar situ. Dengan 80% pengunjung lebih besar menuju ke Carrefour Medan Fair Plaza, selebihnya menuju ke bangunan komersial lain seperti kayak ruko-ruko atau kantor yang ada di sekitar tersebut. Juga banyak pedagang kaki lima di jalur pejalan kaki di Jalan Gatot Subroto. Nah, permasalahannya itu angkutan umum dan becak memicu kemacetan di sekitar jalan. Supir angkutan umum tidak disiplin dalam menurunkan dan menaikkan penumpang. Pedestrian yang kurang baik dan tidak nyaman, tidak ada jalur bagi pesepeda, tingkat pelayanan kendaraan yang kurang baik, kendaraan pribadi mengambil alih jalur pejalan kaki sebagai parkiran, pedagang kaki lima yang tidak tertib merusak kenyamanan pejalan kaki. Nah, untuk solusinya itu ada beberapa solusi. Mungkin ini juga saya pikirkan lagi lebih dalam untuk bagaimananya. Jadi ada beberapa diberi yang pertama itu diberi parkiran khusus buat becak dan angkutan umum. Terus halte sebagai tempat khusus untuk pemberhentian kendaraan umum. Pendisiplinan yang ketat bagi kendaraan umum dan pribadi, halte di setiap radius 500 meter, serta penambahan bangku taman sebagai tempat istirahat pejalan kaki, penertiban pedagang kaki lima dengan mengatur ulang kawasan, penambahan jalur sepeda dan parkiran khusus sepeda. Lanjut, Ibu. Oke. Ini untuk analisa tapaknya. Jadi kita bisa lihat batasan-batasan lahannya. Jadi di bagian utara dari site itu kita bisa lihat ruko-ruko, bangunan komersial. Nah, untuk bagian timur itu kita bisa lihat Carrefour Medan Fair Plaza, lebih tepatnya ke arah parkirannya. Nah, untuk bagian selatan site itu kita bisa lihat jalan besar Gatot Subroto. Untuk bagian barat dari site itu Jalan Iskandar Muda yang dekat dengan pemukiman warga. Baik, Ibu, selanjutnya. Nah, ini untuk foto-foto sekitar lahan. Kita bisa lihat dengan pedestrian, kita bisa lihat di sini banyak ada pedestrian di sekitar lahan juga. Lebar jalan cukup besar untuk kawasan tersebut. Juga terdapat pepohonan juga di sekitar jalur pejalan kaki. Selanjutnya, Ibu. Nah, ini permasalahan yang ada di sekitar lahan dan tingkat kepadatannya. Jadi tingkat kepadatannya itu lebih besar di arah Gatot Subroto. Kita bisa lihat di sini banyak kendaraan seperti becak, kendaraan pribadi yang parkir di jalur pedestrian atau jalur pejalan kaki. Di sini kita juga bisa lihat pedagang kaki lima di sekitar tersebut yang tidak rapi. Nah, ini untuk kelebihan dan kelemahan site kita bisa lihat dari gambar-gambar sebelumnya bahwa kelebihan site itu site berada di dekat pusat kota, akses menuju site mudah dijangkau, kawasannya cukup terintegritas. Site berada di sekitar bangunan-bangunan yang dapat mempermudah aktivitas pengunjung. Site berada di lokasi strategis, akses transportasi serta sarana dan prasarana mendukung aktivitas pengunjung. Jadi kelemahan site-nya itu kurangnya area pedestrian di sekitar site,
dan sering terjadi kemacetan karena aktivitas kendaraan bermuatan besar seperti truk dan kendaraan umum lainnya. Kita masuk ke kondisi tapaknya. Di sini kita bisa lihat bahwa dekat dengan pemukiman warga, sisi-sisinya juga penghitungan luasnya, jadi kelilingnya itu 745 meter dengan luas 2,91 hektar. Lanjut Ibu. Ini untuk analisa drainasenya dan serta alternatif untuk solusi dari bagaimana analisa drainasenya. Jadi bangunan itu diaplikasikan pada level tanah yang lebih tinggi agar menghindari masalah drainase tersebut. Fungsinya agar bangunan dapat teralihkan dari aliran air jika level tanah rendah. Lanjut. Ini untuk vegetasi, jadi peletakan vegetasi serta penggunaan ulang tumbuh-tumbuhan yang ada di tersebut, pepohonan yang ada di site tersebut, dan pemanfaatan pepohonan yang ada. Serta kita menambahkan pohon-pohon yang mungkin bermanfaat. Ini untuk analisa sirkulasi pejalan kaki, kita bisa lihat terdapat jalur pejalan kaki yang berupa trotoar jalan di daerah selatan site. Jadi hanya di jalan besar aja yang ada jalur pejalan kaki seperti trotoar. Ini untuk sirkulasi kendaraan. Untuk sisi utara arus jalannya itu kecil karena langsung menuju ke Carrefour, ke jalur parkiran Carrefour. Terus di sisi barat itu arus lalu lintasnya kecil, itu jalan di mana pemutarbalikan karena di sini di arah Gatot Subroto hanya satu jalur doang. Nah, untuk di jalan Gatot Subroto itu cukup padat arus lalu lintasnya. Lanjut Ibu. Ini untuk analisa mataharinya. Jadi kita bisa lihat bahwa bagian sisi utara memberikan banyak bukaan untuk bangunan nantinya agar maksimal cahaya masuk maksimal ke bangunan. Nah, untuk sirkulasi angin di sini, karena polusi udaranya nggak baik di sisi selatan, jadi kita memberikan tidak terlalu terbuka untuk bagian selatan, juga diberikan pepohonan agar memfilterisasi daerah tersebut. Ini untuk sirkulasi kendaraan, kita bisa lihat di sini. Yang kuning apa? Ini itu tadi Bu, pejalan kaki. Ini banyak yang belum mutia ini Bu. Jadi yang merah-merah ini yang nantinya mau mutia perbaiki ulang kawasan tersebut. Jadi yang merah yang bawah itu mau mutia buat kawasan hijau lagi, RTH lagi. Karena di situ kan useless kan Bu, bangunan lamanya nggak terpakai. Nah, terus untuk yang di atasnya itu karena dia ada pedagang kaki lima sama juga ada ruko, di situ mau mutia perbaiki seperti Malioboro, Ibu. Mau mutia buat seperti Malioboro. Juga mau mutia perbaiki jalur pejalan kakinya itu kayak jalan tersebut yang terhubung ke bangunan-bangunan seperti kayak Pasar Petisah, dan ada satu lagi itu Ibu yang terhubung ke situ. Jadi seluruh kawasannya itu terkena TOD gitu Bu. Mungkin itu aja sih Bu. Oke, Mutia,
Siapa satu lagi? Rijal ya. Ya Bu. Oke. Yang pertama ini dari sini. Kemarin kan saya minta ini dirapikan ya, diikutin begitu, bahwa kamu harus buat program dulu, fakta, permasalahan, dan solusi. Yang ininya sudah oke ya Mutia, namun aspek yang kamu kaji itu hanya bagian transportasi, bener ya? Ini kan lalu lintas, transit. Coba di faktanya, coba kamu melihat kondisinya selain masalah transportasi, apa yang permasalahan kota? Coba Rijal, apa aja Ya, Bu. permasalahan kota selain transportasi? Polusi bisa juga Bu. Polusi, Polusi. apalagi masalah kota? Masalah kota, Kepadatan kendaraan bisa juga Bu. itu Kepadatan transportasi. penduduk. Penduduk, Untuk vegetasi bisa juga. Nah, vegetasi, masalah apalagi Bu. masalah kota? Untuk jaringan bisa juga Bu, permasalahan perkotaan. Jaringan apa? Ini di sana banyak nggak permasalahan, misalkan dapat diakses internet gitu Bu. Apa? Misalkan Akses internet. telekomunikasinya Iya. Ibu. Oh, jaringan wifi. Kalian memang ya Bukan, generasi bukan wifi. terkadang Bu di pusat kota ada juga yang ada yang Suaramu hilang loh, Rizal. Apalagi Mutia, jaringan wifi, apalagi masalahnya kota, permasalahan kota, yang fakta-fakta yang ada di kota itu apa saja sih? Apa beda kota sama desa? Itu deh, yang paling sederhana. Lebih ke vegetasi aja sih Bu. Kan udah vegetasi. Ya selain ini, desa nggak ada transportasi publik, kota ada banyak. Desa nggak ada polusi. Kawasan hijaunya Ibu. Udah vegetasi kawasan hijau bareng Iya, lah itu itu. termasuk Ayo ya. dong. Apalagi yang membedakan kota sama desa? itu utilitas lingkungan tepatnya tadi Bu ya. Utilitas Jaringan itu apa listrik. aja? Jaringan listrik, telepon sama gas bisa juga. Yang Listrik, kedua, saluran telepon, bersih, gas, apalagi? saluran air bersihnya, saluran air kotor itu Air bersih, air kotor. itu Itu juga apa lagi? sirkulasi Bu. Sirkulasi tepatnya kayak lebar jalan. Masuk ke transportasi. Ada apa lagi? Jangan atau jatuh, parkiran di sekitar tapak, pedagang kaki lima, apakah ada atau tidak. Apa beda kota sama desa? Ini pelajaran arsitektur Kalau- kota nih. Kalau desa Ibu tidak ada bangunan sedikit, bahkan bangunan tingginya, bangunan high class building. Bangunan, apalagi? Apa? Kan anak kota sama anak desa. Penggunaan materialnya Ibu lebih banyak material kaca untuk perkotaan. Udah ya. Apalagi? Udah itu aja. Itu aja kayaknya Ibu. Aduh, mahasiswa kalian tinggal di planet apa sih? Nah, ini nanti kalau diuraikan bagaimana kondisi ya transportasi ini udah masuk nih. Yang ini udahlah bisalah parkir mobil dah. Bagaimana polisi di situ? Polusi ya, bukan polisi. Dan itu bagaimana
kependudukan di sana. Penduduknya di situ pemukiman atau tidak? Dekat dengan pemukiman juga sih. Penduduk atau pemukimannya kalian jelaskan kondisi pemukiman di daerah site-nya. Kondisi polusinya dijelaskan. Kondisi vegetasi udah. Kondisi jaringan jaringan utilitas ini bagaimana, baru bangunannya. Jadi ini yang diuraikan ya nih ya. Jaringan wifi ini bangunannya bagaimana di situ, usia bangunan, ketinggian, bisa nggak diceritain sepanjang koridor itu, bagaimana Medan Fair Plaza, bagaimana ruko di depannya, dideskripsikan ya. Terus masalahnya apa kamu lihat di sana ya Rizal? Bangunan, apalagi energi, sumber listriknya dari mana itu? Sumber listrik Carrefour itu dari mana? Energi matahari atau PLN? PLN sih Bu. Enggak, punya genset sendiri tuh. Dari PLN memang, tapi mereka juga ada gensetnya ya. Tuh, apalagi? Parkir mobil. Nah, fasilitas publik, ibadah, fasilitas sosial, pendidikan, apalagi perbelanjaan. Nah, udah. Terus kalian lihat nanti konektivitasnya. Ya, ini ya ditambahin ya. Diuraikan di bentuk tabel ini. Ini harusnya semalam ya. Oke. Dibuat lagi ke tabel begini ya, fakta, masalah, sama solusinya ya. Rizal bisa paham nggak? Bisa Bu ya. Oke. Ini biar terbantu cara mengerjakannya. Jadi kita masih pada proses mengumpulkan data. Nah, ini fakta-faktanya apa aja nih? Sini ya. Kalian ceritakan nih fakta transportasi, polusinya di sana, penduduknya, vegetasi, jaringan utilitas, bangunan, energi, fasilitas publik, bagaimana konektivitas fungsinya. Baru ceritakan nih masalahnya di sini apa, tabel ini baru solusinya apa. Solusinya itu keluarannya apa? Ini fungsi bangunan, fungsi yang dibutuhkan ya. Misalnya tadi si Mutia bilangnya halte ya kan, apalagi yang kau bilang di atasnya tadi ya Mutia? Itu Ibu, penambahan bangku buat orang menunggu. Fasilitas pejalan kaki, pedestrian ya. Fasilitas Nah, oke. pengendara sepeda. Polusi, gimana caranya polusi, mengatasi polusi? Apa solusinya untuk masalah polusi? Polusi itu udah masalah ya. Ini masih main polusi. Masalahnya. Apa solusi untuk mengatasi polusi? Diberikan filterisasi seperti vegetasi. Cukup dengan vegetasi, Rizal? Gimana bisa juga cara? Gimana caranya ngatasi polusi di kota?
Polusi itu yang menyebabkan polusi apa? Meminimalisir kendaraan pribadi. Penyebab polusi kendaraan pribadi. Meminimalisirnya bisa nggak? Bisa Ibu dengan menggunakan kendaraan umum. Dengan kendaraan publik. Nah, jadi yang lewat diatur di dalam lokasi ini hanya kendaraan publik. Bisa nggak? Kan desain kalian fiktif, agak-agak gila dikit lah mendesain. Ya, bebaskan pikirannya. Anggap ini kalau kayak kita main anak-anak dikasih permainan. Ini loh kota. Buatlah kota ideal menurutmu. Kendaraannya gimana? Bangunannya gimana? Yang kalian letakkan fungsinya apa aja di sini? Nah, itu yang disolusi. Jadi di sini di solusi ini keluarannya tambahnya bangunan apa? Misalnya pusat perbelanjaan. Nah, apalagi yang sesuai dengan masalah ini? Itu posisinya kan ada hijauan itu ya, daerah hijauan. Nah, itu mau difungsikan apa, Mutia? Nih, kamu langsung fokus ke side ini ya. Nah, ini rencana kamu dibuat apa ini? Lebih ke taman aja sih Bu. Kenapa kamu buat taman? Itu dasarnya masalah. Kenapa kamu buat taman? Karena kalau mau Mutia buat bangunan lagi cukup padat jadinya Ibu. Salah. Terus kan juga nambahkan. Ini RT RW-nya ini hijauan. Kamu tidak boleh membangun lain, tidak boleh mengurangi KDB. KDB-nya itu cuma bikin ruang parkir kok itu. Satpam cuma 5 meter. Ya kan? Iya sih. Iya. Ini tidak boleh diganggu. Jadi apa? Kebutuhan kota apa di sini? Kamu lihat. Tadi yang di masalah ini kamu ngelihat masalah apa? Ada nggak masalah di sini? Pemukiman. Masalah pemukimannya apa? Misalnya kurang rekreasi. Kamu merasa nyaman nggak tinggal di sini? Ya kan? Iya sih Bu. Jadi solusinya penambahan pusat rekreasi. Jadi orang rekreasinya nggak ke Carrefour. Iya. Yang gratis nih di sini, tapi indah. Ya. Tinggal ditata. Sudah. Nah, dari situ tadi ya pemukiman kondisi sosial di sekeliling ini ya, radius ini ya. Radius 500 meter. Jadi tapaknya bukan yang hijau ini. Ini satu bagian masih ya. Tapaknya itu radius 500 dari persimpangan ini. 500 meter. Bisa dipahami, Mutia, Rijal? Bisa. Jadi nanti carikan gambarnya ini. Ini kan lebih berat ke sini ya. Oke. Di analisanya ambil dulu radius 500 ya. Analisa yang mau kalian bahas nih, bagaimana pemukiman di sekitar ini, sudah bagaimana jaringan utilitasnya, bagaimana bangunan-bangunannya, itu dalam radius 500 dari persimpangan Iskandar Muda dan Gatot Subroto. Ini 250, ini 100, berarti ini dapat nih segini nih ya. Medan Plaza ini, bukan Medan Mall lama, Medan Plaza yang ini ya, dapat radius. Di sini juga sebelah sini belum dapat nih ya, Mutia diambil. Oke. Jadi Rijal, kita mendesainnya, projectnya membuat TOD, Transit Oriented Development. Jadi pusat transitnya itu nanti ditata di pusat ini di persimpangan ini, Mutia. Jadi kalau kamu buat analisa ini tadi nggak guna. Ini analisanya cuma tapak ini. Kamu menganalisanya sudah posisinya. Kamu jelaskan dulu fungsinya apa aja.
karena kamu tidak mendudukkan fungsinya di sini di tabel ini, yang kamu tata hanya transportasi, makanya yang kamu bahas transportasinya aja. Jadi nanti keluarannya ini buat dulu deh skema. Ini misalnya gambar ya, kalian buat misalnya posisi dalam 2 dimensi aja dulu ya. Ini transportasinya fungsinya apa? Ini fungsi TOD-nya stasiun ya. Sudah. Ini yang hijau fungsi rekreasi. Minggu lalu kan kamu sudah buat mau bikin perumahan. Kenapa jadi maju mundur, Mutia? Nah, coba dianalisa kalau mundur. Nah kan? Oke, di dalam TOD itu fasilitas-fasilitasnya tidak hanya transportasi. Kamu harus pikirkan solusi masalahnya, bagaimana pemukimannya, bagaimana ekonominya berjalan, bagaimana transportasinya. Sudah? Bagaimana fasilitas umum yang mendukung, misalnya bangunan ibadahnya, perkantorannya di mana. Nah, itu dibuat gambarnya di sini, mau diletak di mana dulu di site-nya, baru dianalisis site-nya. Misalnya ini pemukiman. Kayak RT RW itu hanya saja dia dalam skup lebih kecil, dalam radius 500. Tahu kan yang RT RW, gambar RT RW kamu itu tadi di Nah ini. Nah, ini kan RT RW nih ya. Ada titik-titik warnanya ada artinya kan? Nah, analisis site-nya begitu ya. Kalian lokasikan nih titik-titiknya, fungsi bangunannya apa, warnanya apa. Misalnya di sini tadi ya. Nah, ini warnanya apa, ini artinya apa. Sudah. Baru nanti analisis site-nya masuk yang seperti ini. Jadi dalam radius 500 dari persimpangan ini masuk satu, oke. Dan yang lainnya. Jadi bagaimana meletakkan nanti, misalnya kamu analisis kan ini matahari dari mana ya. Yang mudah. Ini matahari dari sini ke sini. Jadi kalau mau bikin bangunan biasanya ini bukan biasanya, untuk daerah di sini, bangunan ruko di sini yang mau kamu tata menghadapi matahari ini bentuknya gimana? Apakah jendelanya kan kalau bisa tidak langsung ke matahari ya, ada fasadnya, pengolahan fasadnya supaya nggak panas. Tinggal kamu kasih usulan nanti. Tapi analisisnya begitu, penataan fasad salah satunya. Oke. Nah, soal angin berhembus. Ini kan dari mana jalan, kalau kamu mau lihat dari mana ini jalannya memang begini ya. Kenapa kamu tahu aliran anginnya begini? Karena kendaraan kan ini satu jalur ini. Angin. Iya. Kendaraan dan angin sama ya? Dari kendaraan. Enggak, anginnya terbawa dari kendaraan. Ya Allah, Mutia. Angin itu seperti air juga, berhembus dari yang tinggi ke rendah. Dia karena bangunan tinggi, lihat tuh bangunan tingginya di mana, yang rendah di mana, dia ngalir. Seperti air ya, ngalirnya dari atas ke bawah, seperti itu juga dia. Jadi kalau ada perbedaan level dari bangunan, itu akan menggerakkan udara. Pernah nggak jalan di sisi-sisi bangunan tinggi, kan keras anginnya, nggak pakai kipas itu ya kan. Itu salah satu cara menganalisanya. Atau kamu bisa lihat pohon di sana, pohonnya itu condongnya ke arah mana, itu karena angin, itu dibentuk angin. Kalau dia tegak lurus berarti anginnya tidak begitu mengganggu daerah situ, tidak begitu mempengaruhi sirkulasinya, cenderung datar gitu, karena lokasinya cenderung datar.
Ya, gitu ya cara melihat analisa angin ya. Analisa angin ini pengaruhnya nanti di mana? Biar udara bangunan kalian itu bisa memanfaatkan udara alami. Jadi udaranya tidak bergerak ya di dalam bangunan ya. Oke, ini diganti. Nah, jadi Mutia sama Rijal, ini coba kalian print aja ya dulu. Terus print dalam radius 500 itu di sketsa aja deh biar cepet. Dicoret-coret, kasih coretannya berapa banyak, begitu kalian print dulu sekitar 10 lembar, dicoret letaknya di mana, ini baiknya pemukiman, ini dikasih apa, ini dikasih apa, kasih analisisnya di sebelah biar cepet daripada kalian mengerjakannya di sini di bentuk PowerPoint ini. Ya, tadi kan pas gambar ini si Mutia punya gambaran banyak cerita itu. Mau bikin pedestrian Bu di sini. Tapi kan cuman gambar begini kan. Coba kamu buatnya, kasih tanda panah, kasih keterangan tulisan di situ kamu ingin buat apa. Jadi lebih cepat cara ininya, analisisnya. Ya, dalam satu gambar ini. Jadi minggu depan saya mintanya dalam bentuk itu saja, radius 500. Kalian buat fungsi-fungsi yang akan kalian usulkan dan letakkannya di mana. Nanti dari situ kalian presentasi, saya tanya kenapa alasan kalian letakkan di situ, untuk apa, bagaimana konektivitasnya, itu nanti diskusinya. Bisa? Bisa Bu. Tapi kan Ibu, Mutia rencananya di site itu pengen bikin terminal Ibu sebagai TOD-nya. Terminal apa? Terminal buat semua kendaraan, paling utama sih bus Ibu. Terminal bus, bukan halte ya. Bukan. Kamu pelajari dulu apa itu terminal. Jadi oke, buatlah deh apa aja pemikiran kalian, mau bikin rumah susun, terminal. Jadi yang digambar kamu itu ya, kalian buat dulu ya. Misalnya mau bikin dari sini tuh nanti yang tabel tadi. Nih, pusat perbelanjaan, terminal. Mau bikin apa lagi? Rumah sakit. Mau bikin apa lagi di situ? Taman bermain. Nah, apa lagi? Rijal. Oh, apartemen. Sudah. Nah, nanti setelah kalian udah coret di dalam site-nya itu, udah di sketsa ya posisinya. Nah, ini tinggal dicari ini terminal itu apa, rumah sakit itu apa, standarnya apa. Nah, nih, kalau nggak memungkinkan ya jangan dibuat. Tapi setelah kalian tahu dulu ini datanya apa, definisi dan standar. Oh ya, standar ya, misalnya rumah sakit itu di kota, cara peletakannya kan ada ya, di mana letaknya. Taman bermain juga begitu, bagaimana. Apartemen apalagi ya, apa aja yang ini kan. Jadi ini kan kalian klaster 1 ya Mutia ya, klaster 1 kan. Iya Bu. Klaster 1 itu kan banyak kajian ya, banyak baca, jurnal itu dibaca, keluarannya pun nanti setelah gambar, arahannya kalian buatnya jurnal. Jurnal itu ya ada abstrak, latar belakang, pendahuluan, ada juga gambar-gambar yang kalian tampilkan hasil dari project ini ya. Jadi
mempersiapkan narasinya juga untuk bisa digunakan di jurnal ya, Rijal maupun Mutia. Ya, Bu. Oke. Jadi prosesnya ini fungsinya ini dulu kalian dapat ya, Mutia ya, fungsinya ya. Saya sarankan sini biar cepet ya, karena udah berapa pertemuan nih si Mutia belum ketemu nih apa fungsinya nih ya. Nanti kerjasama deh sama Rijal juga ya, bagaimana kalian melihat lokasi ini, nggak apa-apa ya, analisanya kenapa harus ada fungsi ini dan itu ya. Nanti soal boleh kerja satu proyek 2 orang Ibu. iya boleh nanti kalian bagus kerjasama aja deh biar cepet ya. Iya Ibu. Nanti keluarannya tinggal dibagi untuk gambarnya, apakah siapa yang bikin stasiun, siapa yang bikin apartemennya, dan konektivitasnya itu yang kalian nanti pikirkan yang utama di TOD ini, karena dia multi fungsi ya. Konektivitasnya ini yang kalian perhitungkan. Jadi gini mana? Nah ini ya. Oke. Nah, gambarannya di dalam lokasi ini kan daerah ekonomi ya, pusat perbelanjaan yang cukup tinggi ya. Sudah, itu tetap harus ada pusat perbelanjaannya. Apakah di sini maukah ditambah ataukah hanya dibantu dengan hubungan antar bangunan ya? Terserah, itu tetap harus ada. Yang ini fokuskan kalian ini untuk pemenuhan kebutuhan ruang hijau kota. Jadi ini bagaimana menjadi taman kota. Apakah kalian buat di sini lapangan olahraga ya, atau taman, sekedar taman, ini silahkan dipikirkan nih. Tapi ini hanya boleh kalian letakkan taman ya, fungsi rekreasi kota. Ini masalah kota di sini kan tidak ada tempat rekreasi nih. Tahu nggak bahayanya kalau nggak ada tempat rekreasi? Sering terjadi tingkat kekerasan ya, tinggi ya, stres. Jadi orang sering emosinya tingkat tinggi. Nah di sini nih kegiatan budaya boleh, misalnya amphitheater kalian buat, tapi itu ditata penataannya dan sifatnya free, gratis. Nah apakah di bawahnya ini kalian ingin manfaatkan bentuk pusat perbelanjaan di bawah tanah? Pertimbangannya minggu lalu kan agar orang nggak males nih bergerak ke sini kan, semua bergerak. Ini stasiun, bisa stasiun dari sini orang cenderungnya akan ke sini, bukan ke yang merah ini, atau sama distribusinya. Nah, itu yang harus nanti dipikirkan. Kemudian tambahkanlah fungsi apa tadi yang kamu bilang kemarin, apartemen itu ya, rumah susun atau apartemen. Posisinya lihat di RT RW di mana. Satu lagi perkantoran, mungkin nggak ya perkantoran di situ? Kalau ada perkantoran, kalau sebelahnya rumah susun kayaknya kurang pas deh Ibu. Kenapa kurang pas? Itulah dia TOD. Jadi TOD itu pasti sarana perkantoran, permukiman, perbelanjaan itu bisa diakses radius 500. Nah ya, jadi pikirkan tuh lokasi perkantorannya mana, lokasi untuk pemukimannya di mana, pusat perbelanjaan di mana. Oke? Mutia sama Rijal ya. Ya, Bu. Oke. Nah, saya lanjut ke kuliah kita ya. Tapi ini pada kondisi masih tapak, dengan bentuk tapaknya dalam posisi ini ya, bukan kawasan ya, kawasan. Namun ini bisa digunakan sih. Ini sebenarnya sudah dilakukan sama si Mutia tadi ya, bagaimana dia menganalisis nih, ada kantor di sini, ada perumahan. Nah di
punyanya Mutia tadi yang ini, buat dulu gambar di mana lokasi pusat perbelanjaan, pusat ibadah dalam satu peta existing. Ini kan ada ruang ibadah nih ya, kasih Iya, Bu. petanya deh. Udah di sini apa nih? Radius 500 ya lahannya ya. Jadi tidak hanya yang hijau ini. Oke. Nah, dipetakan dulu untuk existing. Itu cara kita melakukan analisa. Oke. Nah, ini soal tanggapannya nanti dulu nih. Setelah kalian mendata kondisi existingnya kan, kondisinya misalnya kondisi tapak di sini ada sekitarnya monumen ya, aspek kota yang penting dipertimbangkan ya. Kalau di kasusnya ini kan ada daerah sini nih, bundaran HI ya, bundaran Majestic ya. Oke. Nah, apakah kita perlu respon di sini? Respon hal-hal yang dalam radius 500 ini yang perlu diperhatikan kondisi perkotaannya. Sudah, baru di gambaran tapaknya itu dijelaskan apakah mungkin kita masukkan di sini ya. Kasus kayak gini. Ini tadi sudah mulai si Mutia buat bagaimana membuat pedestrian. Jadi biar cepat memang, biar mudah, biarin aja ini side-nya ini aja yang kalian kosongkan. Terus tambahkan catatan-catatan kecil. Nggak apa-apa coretannya itu mungkin yang ngerti cuman kalian ya, tapi tahu gitu lebih mudah ketika kita menuangkannya itu freehand gitu ya, bebas. Ide-idenya dibebaskan, jangan mikirnya harus rapi dulu, keluarkan aja idenya dulu ya. Baru kondisi tapak. Nah, ini misalnya tanggapan ya. Ini misalnya kalau ada hal-hal yang bentuk alamiah yang ada di sekitar lokasi. Nah, di lokasi yang punya Mutia ini ada sungai, nggak ada ya kan. Tapi ada ini taman kota yang tidak tertata. Itu kan salah satunya ya, fungsi-fungsi alamiah yang perlu diperhatikan. Kemudian, nah ini sudah ukuran jalan ya. Nggak apa-apa juga dipikirkan misalnya mau buat akses jalan yang baru, atau merubah jalur transportasi biar nggak macet. Tadi kan masalahnya kemacetan ya. Nah, itu bagaimana kita ngelihat masalahnya itu, apakah kemacetan itu terjadi karena penataan jalur kendaraannya yang nggak bener ya, diputar-putar gitu ya. Nah, itu boleh dianalisis dulu. Jadi keluarannya juga nanti sirkulasi jalannya apakah perlu dipertahankan seperti itu atau dibuat pola sirkulasi yang baru. Misalnya becak hanya lewat sini gitu, bus hanya lewat sini, angkutan umum, angkutan pribadi nggak boleh lewat gitu, pejalan kaki hanya boleh melewati jalan ini gitu ya. Nggak apa-apa ada yang ditutup jalan-jalan tertentu, tapi analisanya kuat. Nah, ini drainase ini biasa nih, nggak sesuatu yang di lingkup kota bermasalah ya, karena kan kondisinya cenderung datar. Jadi ini sebenarnya bisa diantisipasi dengan teknologi. Nah, yang seperti pepohonan ini ya hal yang harus kalian jaga, tidak boleh sekedar potong-potong aja ya. Makanya kemarin waktu si Mutia mau membuat bangunan di lahan hijau itu udah nyala ya. Justru kita harus pertahankan, harus dibuat kebanggaan jadi identitas kota itu, tanah kosong itu.
bentuknya sebagai identitas kota, bisa kalian buat di situ fungsi-fungsi apa sehingga dia jadi daya tarik ya. Taman itu jadi daya tarik. Oke, nah ini perjalan kaki, kendaraan juga. Nah ini view dari tapak. Yang pemandangan dari tapak ini penting untuk lingkup kota ya. Jadi di posisi ini nanti silahkan gambarkan nanti ya skyline kotanya di radius ini, radius 500. Misalnya bangunan Carrefour ini sudah 4 lantai ya. Nah ini kan rendah, dan di sini rata-rata bangunan kecil 3, 1, 2 lantai. Nah ini posisinya, misalnya kalian ingin menambahkan bangunan di sini, bangunan tinggi, kayaknya di RT RW-nya boleh ini 8 lantai tadi ya. 8 lantai, daerah sini bisa, di sini nggak bisa, di sini hanya bisa 3 lantai. Jadi kalau kamu tadi buatnya di sini stasiun itu kan posisinya 13 meter ya, masih memungkinkan. Nah, perhatikan luasan yang boleh digunakan. Jadi aturan tetap diikuti. Nah, ini lihat skyline-nya dengan ketinggian bangunan yang ada di sini. Jadi ini nanti untuk mudahnya hal seperti ini kalian bisa bantu dengan maket. Yang ini tadi ya. Yang posisi pemandangan dari tapak. Pemandangan dari tapak ini penting juga untuk posisi bangunan seperti bangunan kantor sama pemukiman, rumah susun atau apartemen. Ya, pemandangan dari tapak itu perlu. Kita kan nggak suka yang buka pintu gitu yang kelihatan belakang rumah orang, sesuatu yang jelek ya, yang kotor. Ya, cari posisi yang membuat view-nya itu indah dan nyaman dilihat ya, seperti ke taman tadi ya. Oke, nah pemandangannya dari tapak atau melalui tapak. Oke, ini biasanya posisi pemandangan melalui tapak ini untuk kondisi di bangunan-bangunan yang memanfaatkan keindahan alam di sekitarnya. Jadi misalnya nih di daerah di sini Sinabung gitu ya. Terus kalian tambahkan nih bangunan ini. Harusnya kan dia memperkuat citra Gunung Sinabungnya ya, jangan nutupi Sinabungnya. Orang kalau foto gitu terlihat bangunannya yang indah dan juga pemandangan Gunung Sinabung di belakangnya. Itu yang dipertimbangkan di sini. Nah, posisinya tapak kita ini posisinya kan di kota ya. Nah, bangunan penting apa yang ingin kalian lihat, kalian tampilkan di sini? Bangunan penting itu kan biasanya bangunan sejarah atau kantor gitu ya, atau monumen, sehingga view-nya ini bagus gitu ngelihatnya. Misalnya ya, saya contohkan ya, waktu lapangan Merdeka, pernah ke lapangan Merdeka nih kan? Pernah Ibu. Ya, kalian sukanya ngambil foto nampak bangunan apa? Itu Grand Astor itu Ibu, dekat Grand sama Astor. bangunan. Nah, citra itulah yang dibangun di sini. View-nya yang cantik kemana ya daerah sini? Kalau bisa cantik semuanya deh. Tapi ada hierarki ya, hierarki prioritas. Oke, udah ajan ya. Iya Ibu. Saya kira bisa dipadakan sampai hari ini ya. Ini pertemuan ke-5 ya, coba dimaksimalkan lagi ya, kerjasama tak apa, tapi antara Rijal, Mutia maupun nanti siapa satu lagi itu ya, fokus fungsi-fungsinya apa. Jadi minggu depan kita harus dapat nih fungsi-fungsinya apa dan di mana posisinya dan bagaimana hubungannya ya, fungsinya apa, di mana posisinya, hubungannya apa. Rijal, cepat kejar ketertinggalanmu. Dibaca ya apa itu TOD. Mutia kemarin mengumpulkan jurnal-jurnal dan saya letakkan itu di grup juga ya, jurnal untuk saya buat untuk membantu kalian bahan bacaan. Oke ya.
Mutia ya, dibantu juga Rijalnya nih kalau dia bertanya. Kalau mau belajar sebenarnya Iya, Bu. bisa lah ya. Oke. Udah, saya tutup sampai di sini ya. Terus semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, silakan Liv ya.